Om dan selamat pagi. Kita akan angkat satu pujian yang berkata, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat pagi hari ini, itu semua bukan karena kuat dan kehebatan kami, melainkan semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami tak mampu membalas segala kebaikan Tuhan selain menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh ini kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami akan mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu, biar apa yang kami dengarkan tidak lalu dan sia-sia, melainkan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami bisa lakukan hari lepas hari. Kau berkati hamba-Nya yang telah menyampaikannya Tuhan, yang akan menyampaikannya Kau berkati, agar dia berkata-kata seturut mau dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom dan selamat pagi. Renungan kita pada saat pagi hari ini terdapat dalam kitab Nehemia pasal 13 ayatnya yang ketiga. Bunyi firman, ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Saya memberikan tema kecil, yaitu menabur maka kita akan menuai. Hukum dunia adalah kalau orang baik kepada saya, maka saya pun sebaliknya, yaitu saya akan baik juga kepada mereka. Tapi jikalau dia jahat, maka saya akan lebih jahat dari apa yang dia lakukan kepada saya. Berbeda dengan hukum surga. Kalau hukum surga, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah merekakan untuk kebaikan kita. Manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi rencana Allah merekakan untuk kebaikan. Memang kita hidup di dalam dunia ini, tapi bukan dari dunia. Banyak orang merasa senang mengutuki ketika seseorang merasa dirinya lebih berkuasa, yang satu mengutiki teman yang lain. Padahal jelas-jelas
kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan untuk pembawa kutuk. Ketika kita merasa tindakan teman kita sudah kelewatan atau di luar batas, ingat firman Tuhan mengatakan, berkatilah siapapun yang menganiaya kamu, dan berkatilah jangan mengutuk. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita diperintahkan untuk memberkati, mendoakan, dan bahkan mengasihi musuh kita. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Sesungguhnya mengutuk siapapun bukanlah perbuatan yang rohani, melainkan perbuatan yang jahat. Saya mengingatkan sekali lagi bahwa apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Siapa yang menabur kutuk akan menuai kutuk. Siapa yang menabur berkat akan menuai berkat. Kadangkala kita sering mengutuki orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tanpa kita sadari, tindakan kita sangat tidak baik. Saya punya 4 penyebab seseorang hidup di dalam kutuk. Yang pertama yaitu ketika ia hidup menyembah berhala dan kuasa kegelapan. Ketika ia berada dalam penyembahan berhala dan kuasa kegelapan, otomatis pikiran kita sudah bukan lagi kepada Tuhan, sudah terfokus kepada hal-hal yang lain. Dan yang kedua yaitu ketika hidup dalam perzinahan. Ketika kita hidup dalam perzinahan, otomatis kita sudah mulai menjauh dan melupakan Tuhan, dan hubungan kita dengan Tuhan sudah tidak dekat lagi. Dan yang ketiga yaitu ketika ia mengandalkan diri sendiri. Ini seringkali kita dapatkan dan seringkali bahkan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dari diri kita sendiri, baik itu dari orang lain, baik itu dari teman-teman kita. Kadangkala mengandalkan diri kita sendiri ini, kita sudah menganggap bahwa kita yang paling hebat, kita yang paling kuat, dan tanpa kita sadari bahwa kita melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita merasa bahwa kekuatan yang kita miliki itu adalah milik kita sendiri. Disinilah yang akan menimbulkan munculnya kesombongan. Saat kita sombong, maka kita sudah menjauh daripada Tuhan. Kita sombong dan kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan melupakan kita. Yang keempat yaitu ketika kita mempermainkan Tuhan dan pekerjaannya. Jadi jangan sekali-kali kita mempermainkan Tuhan, sebab Allah kita adalah Allah yang cemburu dan Dia selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Baik itu dimanapun kita berada, kita tidak tahu bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan mengetahuinya. Untuk itu, mari di hari-hari ini lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan dan menaburlah yang baik agar ketika kita tuai, kita menuai yang baik juga. Tapi kalau sebaliknya, jika kita menuai yang
jahat atau buruk, kita tidak akan mendapat kerajaan Allah. Maka tidak akan ada lagi harapan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Untuk itu, tawarlah yang baik, maka kita akan menuai hasil yang baik juga. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat.